warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hari ini di podcast sosiologi ya, kelas 11 gitu. Kita bakalan menjelaskan tentang kekerasan gitu. Nah, kekerasan itu kan suatu perilaku atau hal yang mungkin sudah umum di masyarakat kita gitu kan. Kekerasan itu walaupun memang tidak baik, tapi mau tidak mau itulah terjadi di masyarakat kita maupun di baik di luar maupun di dalam negeri. Betul sekali. Nah, menurut Syehan nih, kekerasan itu apa sih Syehan? Wah, tidak bisa dipungkiri lagi ya. Kekerasan kan pasti terjadi ya di antara kita nih. Mau tak mau pasti ada penyebab beberapa faktor yang menyebabkan itu terjadi. Terus kekerasan tuh bisa dikategorikan banyak gitu kan ya. Jadi ada yang kayak kekerasan fisik, kayak psikologis, banyak lah gitu. Jadi di sini kita bakal sedikit mengungkit ya. Iya. Sedikit mengungkit tentang kanjuruhan. No, sebagaimana kita tahu kan peristiwa ini kan belum basi-basi amat gitu ya, masih anget-angetnya gitu. Terjadi perilaku kekerasan di stadion Kanjuruhan malam. Iya. Oke, gimana tuh Tapi sebelum ini? itu, saya nanya dulu nih ke Fadil nih. Fadil, kekerasan itu pengertiannya menurut kamu gimana sih secara umum gitu? Ya, sama tadi yang sebutin ya, sama kayak sehat. Tapi ya saya nyebutin faktor-faktornya aja ya. Iya udah. Ya, kayak gitu dah. Jadi faktornya itu bisa jadi kayak contoh ya, langsung aja ya kita ke Kanjuruhan tadi ya. Jadi kayak contoh tadi ke Kanjuruhan itu ada keributan di Kanjuruhan gara-gara kayak faktor penonton untuk turun ke lapangan kan. Itu Ya. gara-gara faktornya itu gara-gara yang mungkin salah satunya gengsi atas apa sih namanya tim yang dia dukung itu salah gitu lah, contohnya itu faktornya. Jadi kalau Fadil tuh melihat dari sudut pandang supporter ya, supporter Ya. yang turun ke lapangan dikarenakan kecewaannya atas laga antara Arema dan Persibaya yang emang gengsi banget ya. Iya. Kan ada namanya kan ya, derby apa namanya? Hah? Derby Jatim kan nama apa nama pertandingan bergengsi Nah itu yang jadi permasalahannya, sikap nggak dewasa dari penonton itu yang bikin tragedi itu terjadi. Jadi kalau ketika bertanding tuh ya, jadi harus saja kita tuh punya sikap dewasa. Ketika apa sih pemain yang kita dukung itu kalah, ya udah berarti emang udah takdirnya nggak jago gitu kan. Nah, berarti dari penontonnya ini salahnya. Oh, jadi menurut kamu penonton yang salah? Penonton yang Gitu, salah. Kak. Dikarenakan mereka kekecewaannya turun gitu kan ke Iya. lapangan, akhirnya malah membuat kericuan terjadi. Tapi menurut Fadil gimana nih? Kan dari Fadil kan kalau dari saya, menurut saya kamu kan lihat dari pandangan supporter ya, Iya. supporter yang kecewa. Tapi menurut kamu gimana nih? Menurut Chen kan dari pandang aparat bahwa supporter itu yang salah karena mereka turun ke lapangan dikarenakan kekecewaannya. Menurut kamu gimana nih Fadil? Ya jika saya menjadi supporter, ya saya juga pasti akan melakukan itu karena ada 3 faktor ya. Ya mungkin karena yang pertama itu kecewaan pada tim sepak bola yang didukungnya. Terus yang kedua kecewa pada manajemen yang mengelola, dan ketiga oknum supporter yang memang seringkali memicu terjadi keributan antar supporter. Jadi ada yang mungkin ada salah satu anggota ataupun salah satu individu yang melakukan tersebut ya kan. Terus si individu itu apa sih namanya dicegah polisi ataupun dihadang ataupun diapalah gitu. Nah, jadi akhirnya ya karena si penonton yang lainnya mungkin kasihan pada teman-temannya gitu kan. Maksudnya satu jiwa ya untuk mendukung Arema gitu kan. Akhirnya mereka juga turun untuk membantunya. Nah itu penyebab awalnya dari tindak perilaku penonton yang turun ke lapangan dan membuat kerusuhan, sehingga aparat polisi itu jadi seakan-akan terancam gitu loh. Ini bakal ada yang terjadi. Jadi kami aparat polisi melindungi pemain dan ofisial agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi di situ kami mencoba untuk mengamankan dan kembali menetralkan apa yang terjadi. Tapi kan menerkakannya tadi dengan cara apa? Menembakkan gas air mata. Tapi kan kalau dari sudut pandang peraturan sepak bola gitu, dari FIFA langsung Federasi Sepak Bola yang berskala internasional, kan penggunaan gas air mata tersebut sudah dilarang keras gitu kan dalam sebuah pertandingan sepak bola, dikarenakan efek-efek yang timbulkan tuh buruk. Yang pertama karena emang di stadium jadi lingkupnya kan tertutup ya, beda sama pas kayak di demo di jalanan yang lingkupnya besar, jadinya kan mau nggak mau gasnya pasti akan menguap dan kemana-mana. Kan kalau di stadium kan mereka kan terkungkung gitu ke dalam gitu. Jadinya gimana menurut kamu? Itu mungkin ada kesalahan dari individu polisinya sendiri ya. Jadi mungkin karena besarnya kericuhan yang terjadi sehingga polisi merasa tidak mampu untuk menangani apa yang terjadi. Jadi untuk meminimalisirkan kericuhan yang terjadi, akhirnya ditembakkanlah gas air mata untuk menenangkan massa yang ada.
Jadi menurut Syekhan nih, berarti polisi yang menembakkan gas air mata itu salah. Ya, salah. Di beberapa polisi mungkin salah, tapi kita lihat dari awal ya. Jadi jika penonton bisa bersikap dewasa dalam hal ini, mungkin peristiwa ini nggak bakal terjadi. Oh, jadi dikarenakan penonton yang nggak bersikap dewasa, Iya, tentu. maka awal mula kericuan ini terjadi gitu. Iya. Oh. Tapi kan kalau kita lihat dari luar kotak ya, di luar dari kotak dari antara polisi dan juga supporter yang menjadi pelaku dan korban utama dalam kejadian ini kan, silang dari pihak manajemennya yang stadionnya kan ada berita bahwa sebenarnya tiket yang dijual itu melebihi batasnya kan. Jadi menurut Fadil tanggapannya gimana nih terhadap tiket yang dijual melebihi batas sehingga penonton saat pertandingan itu membludak gitu, jadi banyak banget. Ya, sebenarnya di situ kemarin itu penonton supporter Persibaya itu tidak diperkenankan untuk hadir ke stadion. Ya gara-gara ya mungkin supporter Persibaya yang memaksa masuk ya, memaksa pengen ikut menonton gitu kan. Ya akhirnya dipertemukan tuh sebelum masuk apa namanya stadion itu udah kayak ada kericuhan-kericuhan gitu juga emang. Jadi pas masuk ya mungkin gara-gara Arema, mungkin gara-gara di kandangnya mungkin dia kalah terus merasa gengsinya besar lah gitu kan. Kecewaannya besar ya mungkin dia melakukan itu jadi gitu. Oh, oke. Kalau kita lihat lagi ya, berarti memang ada beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab atas kejadian tersebut ya. Tidak bertanggung jawab, jadi sehingga tidak menyesuaikan kapasitas yang ada dengan tempat yang ada. Iya. Gitu kan. Nah, di sini kami sebagai aparat negara juga akan bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi. Sudah ada beberapa pelaku yang sudah ditangkap dari bagian kepolisian yang dianggap sebagai yang tidak ya itu dia yang lalai dalam hal ini. Jadi dari kita tahu berarti dari kedua belah pihak itu salah ya, dari supporter dia juga salah karena dia turun ke lapangan akhirnya malah membuat kericuhan. Di samping tersebut pun polisi dengan cara menyikapinya yang salah, yaitu menembakkan gas air mata dan menggunakan kekerasan terhadap penonton supporter Aremania. Tapi kita lihat dari sudut pandang pemerintah nih ya kan, pemerintah kita tahu sebagai pihak yang netral, pihak yang sedang menjaga stabilisasi antara si supporter dan juga oleh aparat. Dan kita tahu bahwa pemerintah pun juga udah habis jadi itu langsung melakukan kayak rapat gitulah, lalu membuat tim cari fakta gitu yang diketuai oleh Mahfud MD gitu. Dan kita tahu dari tim cari fakta ini kan banyak sekali prestasi yang baik gitu. Kenapa? Karena setelah diusut ternyata ada beberapa tadi yang kayak Shan bilang ya, ada pelaku-pelaku yang terdapat di kejadian itu, kayak polisinya mungkin ricu atau supporter mungkin ada yang ditangkap juga yang karena akan membuat kericuhan gitu. Dan juga pemerintah pun juga ternyata yang kita baca dari itu, pemerintah pun juga memberikan pengobatan gratis gitu terhadap korban-korban yang tragedi Kanjuruhan gitu. Jadi bagi mereka yang kita tahu kan saat itu kan kericuh banget ya, kita nggak tahu apa jadi, maka dari itu pemerintah memberikan pengobatan gratis. Jadi bagi setiap korban-korban yang luka ringan, berat ataupun apapun semuanya akan ditalangi oleh pemerintah gitu. Itu menurut saya sebuah hal yang cukup hebat dari pemerintah ya, karena mereka bisa ikut andil ya dalam peristiwa ini. Itulah kerennya pemerintah. Saya mungkin nggak tahu di sisi lain itu gimana. Lalu juga ya juga memberikan seperti kayak santunan lah kepada keluarga korban gitu. Yang kita tahu kan ya mungkin kayak gitu ya, sembako. Kita tahu kan mungkin tahu kan yang penonton bola kan yang mayoritas itu laki-laki ya. Dan tahu laki kan sebagai tulang punggung keluarga, sebagai seorang suami yang mencari nafkah. Pasti kan kehilangan mereka untuk bagi mereka yang meninggal itu kan cukup berdampak buruk ya bagi keluarganya secara psikis maupun ekonomis gitu. Dan kita tahu karena tidak ada tulang punggung keluarga, maka yang terjadi adalah keluarga tersebut akan berantakan dikarenakan apa, yang nggak punya uang untuk melanjutkan kehidupannya, dan akhirnya menjadi dampak-dampak buruk lain kayak pengangguran, kemiskinan, dan akhirnya dapat juga kekerasan lainnya. Karena itulah pemerintah berpikir gimana caranya menanggulangi hal tersebut, yaitu dengan memberikan santunan sebesar 50 juta terhadap keluarga korban. Mungkin memang keluarga. Iya, mungkin jumlahnya memang mungkin kecil ya bagi suatu keluarga yang kehilangan. Mungkin nggak sebanding, tapi nggak sebanding dengan nyawa yang hilang. Iya, tapi sewajarnya dengan uang ini tuh
bukan dilihat dari sudut pandang tersebut, tapi dari sudut pandang gimana pemerintah itu berusaha untuk menyikapi hal tersebut dengan sebaik-baiknya. Dikarenakan mungkin uang 50 juta tersebut bisa digunakan untuk hal-hal lainnya seperti mungkin membuat usaha lagi dan lain-lainnya yang akhirnya membuat keluarga tersebut hidup lagi dan mampu bangkit dari kejadian yang mungkin dilihat dari semua masyarakat Indonesia tuh kejadian yang sangat tragis ya, dikarenakan hanya sebuah sepak bola dapat membuat kejadian yang sangat-sangatlah fatal dan akhirnya menyebabkan banyak sekali bahkan ratusan nyawa yang hilang ya. Nah, jadi menurut Syahani, ada nggak sih dari bidang sosiologi nih ya atas teori-teori yang bersangkutan atas peristiwa di Kanjuruhan tersebut? Tentunya pasti sosiologi telah membahas ini ya. Sebagaimana kita ketahui, akan di perilaku kekerasan itu ada beberapa teori yang akan mengungkit sesuai dengan peristiwa ini. Salah satunya yang di beberapa materi yang sudah saya baca ya, ada teori individual. Jadi teori ini berangkat dari kekerasan antar kelompok yang tentunya kita tahu seperti yang tadi dikatakan oleh Fadil, karena satu orang tadi yang turun ke lapangan ya dan mulai membuat kericuhan, terus diamankan oleh polisi, terus membangkitkan yang lain tuh untuk menyelamatkan atau kembali kepada yang satu ini. Jadi kalau menurut teori individual ini, kekerasan itu bisa terjadi karena individu yang awal. Jadi berawal dari satu individu. Tapi menurut Fadil ada nggak sih teori-teori lainnya gitu yang bersangkutan atas tragedi ini? Kan tadi kan teori faktor individual ya. Mungkin ada lagi teori-teori lainnya dari Fadil? Ya ada teori faktor kelompok. Jadi teori faktor kelompok itu jadi ada satu individu yang memicu untuk menjadikan kelompok gitu kan. Ya kayak dengan memprioritaskan identitas berdasarkan persamaan ras gitu. Maksudnya kayak dia kan maksudnya persamaan untuk mendukung Arema gitu kan. Jadi ada satu individu yang memicu untuk turun ke lapangan Karena kecewa ya, jadinya kecewa dari kelompoknya jadi kayak membantu ya, gitu jadi ya. kayak membantu gitu. Akhirnya jadi perselisihan antar kelompok yaitu kelompok aparat dan juga supporter. Ya. Nah, tapi kesimpulannya apa nih yang hikmah atau amanat yang dapat kita ambil dari peristiwa ini? Kan kita tahu peristiwa ini kan sebuah sungguh tragis ya, dan kita sebagai bangsa Indonesia pun ataupun dari luar dalam negeri pun nggak mau nih hal ini terulang lagi kembali di masa depannya nanti. Pada dari itu, menurut Syahani, apa kesimpulan yang kita ambil atau hikmah yang dapat diambil dari peristiwa ini? Kesimpulan yang bisa kita ambil mungkin kita nggak bisa menyalahkan dari satu pihak ya. Di sini tentunya semua pihak saling bertanggung jawab dan bermasalah dalam hal ini. Namun banyak hikmah yang bisa kita ambil mungkin akan dijelaskan oleh Pak Fadil. Dari Fadil hikmahnya. Ya, jadi hikmah yang bisa kita ambil jadi kita kecewa boleh tapi jangan terlalu berlebihan. Ya, mungkin sekian ini ya pembahasan tentang tragedi Kanjuruhan dalam perspektif sosiologi dan juga perspektif dari supporter, aparat maupun pemerintah gitu. Mungkin kurangnya dari kami, lebihnya dari Allah. Mohon maaf dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.